Hai semua, kali ini aku membuat jajanan enak. Dan pastinya ini laris banget. Langsung saja kita ke resepnya. Pertama, kita panaskan minyak, lalu masukkan bawang merah dan bawang putih. Tumis sampai layu dan harum. Jika sudah, kita masukkan 3 butir telur. Ini kita orak-arik seperti ini sampai matang. Lanjut kita masukkan 3 biji sosis yang sudah dipotong-potong. Lalu ini kita aduk sampai tercampur rata. Kemudian ini ada 4 kotak tahu ukuran sedang, lalu kita hancurkan menggunakan garpu. Lanjut kita masukkan tahunya dan masak sampai matang. Beri bumbu garam, gula, micin, lada bubuk dan kaldu bubuk sesuai selera. Kemudian kita masukkan 3 batang daun bawang. Aduk dan masak hingga matang. Seperti ini sudah cukup. Lalu angkat dan biarkan hingga dingin. Selanjutnya, kita buat lem atau prekatnya dahulu. Masukkan 2 sendok makan tepung terigu dan larutkan dengan secukupnya air. Kita aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya, ambil 1 lembar kulit lumpia. Lalu kulit lumpianya kita lipat seperti ini. Dan bagian tengahnya kita potong atau gunting untuk dibagi menjadi 2 bagian. Setelah terbagi menjadi 2, lalu ambil sedikit perekat atau lem. Kita lem bagian ujung kulit lumpia seperti ini. Lalu kita rekatkan satu sama lainnya. Selanjutnya kita lipat segitiga seperti ini. Beri isian sekitar 2 sendok makan. Kita bungkus membentuk segitiga atau bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Dan bagian ujungnya kita beri perekat lagi agar menempel. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Pada tahap ini, kita ulangi sampai semuanya habis. Oke, ini dia hasilnya sebanyak 24 pieces. Dan ini sudah siap untuk digoreng. Panaskan minyak, lalu kita masukkan martabak tahu telur sosis. Gunakan api sedang cenderung lebih kecil agar tidak mudah gosong. Balik agar matangnya merata. Dan cukup 1 kali balik agar tidak banyak menyerap minyak. Jika sudah matang dan berubah warna menjadi kuning kecoklatan, angkat martabak lalu tiriskan. Nah, ini dia hasilnya, sudah matang semua. Gorengan atau martabak ini bisa dijadikan stok frozen food. Ini hasilnya, bagian kulit luarnya garing dan crispy. Dan untuk isiannya ini enak banget. Apalagi ditambah saus sambal seperti ini rasanya mantap. Martabak ini cocok dijual di kantin sekolah atau bukalapak di depan rumah pasti laris banget. Jual 2 ribuan per pieces. Selamat mencoba, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Hai semua, di video kali ini saya membuat jajanan simple dan murah. Dan pastinya rasanya enak banget. Cocok untuk ide jualan di kantin sekolah atau bukalapak di depan rumah. Untuk resep dan penjelasannya sudah lengkap di kolom deskripsi. Langsung saja kita ke resepnya. Di sini saya sudah menyiapkan pisang raja yang sudah masak. Lalu kita kupas pisang dari kulitnya. Kemudian kita potong menjadi 4 bagian seperti ini. Dan masing-masing bagian kita potong lagi menjadi 2 bagian. Jadi 1 buah pisang ini menjadi 8 bagian kecil. Selanjutnya, kita buat bahan perekat atau lemnya. Masukkan 2 sendok makan tepung terigu. Kemudian kita larutkan dengan secukupnya air.
Lalu aduk hingga tercampur rata. Untuk isiannya, di sini saya sudah menyiapkan meses sebanyak 100 gram. Kemudian ambil 1 lembar kulit lumpia kotak. Kita beri 1 potong pisang dan meses secukupnya. Untuk bagian sisinya kita olesi dengan sedikit larutan tepung terigu. Lalu kita lipat kedua sisi kiri dan kanan pada kulit lumpia. Lanjut kita gulung seperti ini. Untuk bagian ujungnya, kita beri lagi perekat agar menempel sempurna. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Pada tahap ini kita lakukan sampai semuanya selesai atau habis. Oke, ini sudah selesai semuanya. Total lumpis semuanya sekitar 25 pieces. Dan ini sudah siap untuk digoreng. Panaskan minyak, lalu kita goreng lumpis. Gunakan api sedang agar tidak mudah gosong. Lalu ini kita balik agar matangnya merata. Setelah matang dan berubah warna menjadi kecoklatan seperti ini, artinya lumpis sudah masak. Bisa kita angkat lalu tiriskan. Nah, ini dia hasilnya. Kue lumpis ini luarnya garing dan crispy. Dan bagian dalamnya anak, perpaduan pisang dan coklat rasanya mantap. Kue lumpis ini sangat cocok dijual di kantin sekolah karena ini sangat mudah dan ekonomis. Bahan yang digunakan pun sangat mudah didapat. Untuk harga jual kue ini 1.000 sampai 2.000-an per pieces atau bisa kita sesuaikan dengan harga bahan pokok daerah masing-masing. Agar lebih menarik, bisa kita beri topping susu coklat seperti ini atau bisa disesuaikan. Jika menggunakan topping seperti ini bisa dijual dengan harga 2.000-an per pieces. Rasanya garing, crispy. Dan untuk isiannya enak banget. Selamat mencoba, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Hai semua, kali ini saya akan membuat jajanan tradisional yang enak dan unik. Yuk simak videonya sampai selesai. Pertama-tama, di sini saya sudah menyiapkan 250 gram labu kuning yang sudah dikukus. Kemudian kita haluskan labu, bisa menggunakan garpu atau ulekan seperti ini. Jika sudah halus, lanjut kita tambahkan 3 sendok makan gula pasir dan tambahkan setengah sendok teh garam. Lalu ini diaduk dahulu sampai tercampur rata ya. Jika sudah, terus kita tambahkan 250 gram tepung ketan putih. Lanjut kita uleni adonan sampai tercampur rata dan kalis. Kalis artinya di sini adonan sudah tidak lengket lagi di tangan. Kira-kira tekstur adonan seperti ini, tidak lembek dan tidak terlalu keras. Selanjutnya di sini saya sudah menyiapkan coklat blok yang sudah dipotong-potong sebelumnya. Ambil adonan sekitar 30 gram, terus kita pipihkan seperti ini. Lalu kita beri isian coklat blok. Tutup dan rapatkan adonan. Lalu kita bentuk memanjang seperti ini ya. Jika sudah, lanjut kita balurkan ke dalam wijen. Di sini saya gunakan campuran wijen putih dan hitam agar lebih menarik. Terus kita kepal-kepal atau tekan-tekan, agar wijennya menempel bagus ya. Oke, kira-kira hasilnya seperti ini. Pada tahap ini, kita lakukan hal yang sama sampai semua adonannya habis ya. Dan untuk bentuk dan beratnya adonan teman-teman, bisa sesuaikan aja dengan harga jualnya.
Nah, ini dia hasilnya ya. Satu resep menghasilkan 14 pieces kue. Dan ini sudah siap untuk digoreng. Sebelumnya minyak sudah dipanaskan. Lalu kita goreng onde-onde labu kuning. Dan pastikan saat menggoreng onde-onde minyak sudah benar-benar panas ya, agar hasilnya bagus. Dan gunakan api sedang ya. Kita goreng sambil dibolak-balik agar matangnya merata. Jika kuenya sudah kokoh dan warnanya sudah berubah menjadi kuning kecoklatan, artinya kue sudah masak, bisa kita angkat dan tiriskan. Onde-onde labu kuning, satu resep ini menghasilkan 14 pieces kue ukuran besar. Oke, ini dia hasilnya ya, cakep banget. Dan untuk harga jual kue ini berkisaran 2.000-an per pieces, atau bisa disesuaikan dengan harga bahan pokok di daerah masing-masing. Oke, kita langsung cobain aja kuenya ya. Ini teksturnya lembut dan kenyal, dan untuk isiannya ini lumer banget. Perpaduan tepung ketan dan labu kuning beneran enak banget. Apalagi isiannya yang super lumer dan nyoklat. Selamat mencoba ya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Terima kasih. Hai teman-teman semua. Kali ini aku berbagi resep jajanan jadul atau jajanan pasar. Kue ini cocok jadi referensi ide jualan kalian karena rasanya sangat enak. Jadi yang pertama-tama kita buat isiannya terlebih dulu ya. Panaskan minyak. Lalu tumis bumbu halus bawang merah putih dan cabai sampai wangi dan matang. Kemudian masukkan ikan yang sudah disuir-suir. Di sini saya gunakan ikan tongkol. Lalu kita masukkan 1 keping bihun yang berukuran kecil yang sudah lunak. Terus ini kita aduk sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan sesening garam, gula dan kaldu bubuk sesuai selera. Masak sambil terus diaduk sampai matang. Jika sudah, lalu kita angkat terus pindahkan ke wadah lain. Kemudian ini kita sisihkan dahulu ya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan singkong yang sudah diparut, kemudian campurkan dengan kelapa parut setengah tua. Lalu ini kita aduk dahulu sampai tercampur rata. Setelah rata seperti ini, lalu kita tambahkan bawang putih, bubuk, lada bubuk, kunyit bubuk, garam, dan kaldu ayam bubuk sesuai selera aja ya. Terus ini kita aduk sampai tercampur rata. Seperti ini udah cukup ya. Kemudian kita ambil sedikit adonan, lalu pipihkan seperti ini. Lalu beri isian ikan suwir secukupnya aja. Terus ini kita tutup dan rapatkan, kepal-kepal dan bentuk memanjang seperti ini ya. Oke, kira-kira hasilnya seperti ini ya. Dan pada tahap ini kita lakukan sampai semua adonan singkongnya habis. Nah, ini dia hasilnya ya. Satu resep ini menghasilkan sekitar 30 pieces kue dari olahan singkong. Terus di sini aku udah panaskan minyak. Kemudian kita masukkan kuenya, lalu goreng menggunakan api sedang sampai matang. Setelah pinggiran kuenya mulai kokoh, ini kita balik agar matangnya merata ya. Jika warnanya sudah kuning kecoklatan seperti ini, artinya sudah matang. Bisa kita angkat lalu tiriskan. Oke, ini dia hasilnya ya. Satu resep ini menghasilkan 30 pieces kue dari olahan singkong. Lanjut di sini, aku mau buat saus cocolan dulu ya. Masukkan 1 siung bawang putih, cabai keriting, dan cabai rawit sesuai selera. Tambahkan 200 ml air. Lalu ini kita blender sampai halus. Jika sudah terus kita masukkan ke dalam panci, tambahkan sedikit garam, micin, gula, dan kaldu bubuk sesuai selera aja. Dan yang terakhir, tambahkan larutan tepung maizena
agar sausnya mengental. Kita masak menggunakan api sedang sambil terus diaduk sampai mendidih. Jika sudah, lalu kita angkat dan biarkan hingga dingin dulu ya. Untuk kuenya di sini aku kemas menggunakan mika seperti ini. Dan untuk harga jual kue ini, di sini harganya 5.003 pieces atau bisa disesuaikan dengan harga bahan daerah masing-masing. Tambahkan saus agar lebih mantap. Kue ini di daerahku disebut kue kanjoli, kue khas Sulawesi Tengah. Ya udah, kita langsung cobain aja ya. Di sini tekstur luarnya kering. Dan jika dibelah, seperti ini bagian dalamnya. Tetap lembut dan isiannya juga enak. Apalagi dicocol dengan saus homemade seperti ini. Jika suka dengan video ini bisa beri dukungan dengan like, komen dan subscribe channel ini agar makin berkembang ya. Semoga suka dengan resep ini. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat ya. Terima kasih.